dan itu tuh kayak menjadi kayak suara lebah di mana-mana ngobrol gitu. Terus aku merasa kalau ini kebiasaan yang sering dilakukan, terlepas baik buruknya ya, aku rasa itu kayak menarik ini kalau ini dijadikan satu acara sendiri. Curhatnya unik-unik kan. Curhat asbak hilang. Oke. Meja goyang. Ya, semakin kesini kita semakin dieksploitasi. Kalau aktivitasmu itu mendatangkan uang, ya seharusnya orang yang jasa yang kamu pakai itu juga dapat. Kondimen memang agent of change. Iya. Welcome to Dialogi Podcast. Tepuk tangannya dong. Ya, ini akhirnya kita sampai ke episode 2 Dialogi Podcast. Nah, di depanku nih udah ada Dani sama Reksi. Nah, siapa sih mereka? Kayaknya biar mereka aja sih yang langsung kenalan. Silakan Dani sama Reksi. Oke, jadi ini selamat apa nih kira? Selamat pagi? Enggak dong ya? Selamat pagi nggak apa-apa kan semangat. Oh, iya. Biar semangat gitu. Jadi perkenalin, aku Dani, aku co-founder Kondimen, sekaligus content writer gitu. Oke. Kalau aku Reksi co-founder juga karena go kan Benar. lebih dari satu kan. Sama yang biasa ketemu sama orang-orang kopian kalau butuh. Curhat. Ya kalau pengen pakai jasanya Kondi sama yang eksekusi di lapangan itu saya. Oke. Ya jadi ya nih, kalau ngobrolin tentang perkopian di Kota Malang dan kita membahas seluk-beluk coffee shop lah ya di Kota Malang, kita tuh pasti kenal satu media kopi. Ini terkenal banget wes gitu. Namanya Kondimen, betul begitu? Ya mungkin lah. Mungkin. Iya. Iya. Jadi memang Kondimen ini dikenal sebagai media kopi, khusus kopi ya. Ya. Khusus kopi sih, saya tahu sih khusus kopi. Nanti mungkin bisa cerita lebih lanjut. Itu udah hits banget lah di perkopian Kota Malang. Kayak nyebut kopian Malang pasti nyebutnya Kondimen gitu. Ya. Bayangin, sorry. keluar aslinya ya. Oh. Keluar deh Jawa ya, nggak apa-apa, biar santai lah ya, mas nggak grogi gitu. Nah, Bayangin kamu nyebut perkopian Malang tuh langsung Kondimen gitu. Jadi aku pingin tahu sih, jadi sebenarnya Kondimen ini apa toh? Dani, Reksi, siapa nih bebas yang baju kuning, baju hijau? gimana kan? Jadi ya memang. Jadi dari nama dulu aja. Oh boleh. Tadi nawarin aku yang ngomong di foto. Jangan bertengkar. Iya nggak apa-apa. Memang begini. Brandingnya Kondimen di luar tuh emang kelihatan tidak akur. Oh gitu. Jadi langsung aja ya, jadi Kondimen itu Boleh. memang media kopi yang berdiri tahun 2018 1 April gitu. Berarti sekarang udah 4 tahun. Memang sejak awal Kondimen ada untuk awalnya memang kayak weekend project gitu. Gara-gara 2018 kopi sedang berkembang, terus gimana ya kalau kita saling bantu atau bikin konten yang bisa mempermudah orang-orang yang sama-sama suka kopi. Oke. Jadi tahu gitu mana coffee shop yang mau dikunjungi. Dulu kan nggak banyak, jadi satu dan yang lain tuh masih terjangkau, maksudnya masih bisa dalam coverage yang Kondi dan satu sama lain bisa saling kenal. Gitu sih kalau dari aku. Oke. Ini udah jeda, ini harusnya kan Lanjut. Oke. menurutku gitu. Chemistry-nya kayak kurang. Benar iya emang gitu. Ya Kondimen emang seperti yang dijelaskan tadi di awal, niatnya emang membantu perkopian di Malang untuk diketahui oleh orang luar Malang. Oke. Yang dikenal biar nggak itu aja, karena banyak sekali gitu. Gitu. Terus apa namanya, dari nama sendiri tadi belum dijelaskan sama Dani, karena Kondimen itu pasti sering disebutkan oleh barista. Soalnya Kondimen kan biasanya dibuat es kopi susu itu bikin kondimen dulu kayak. Ya, Nah, melekat sama nama Kondimen itu melekat sama kopi itu sendiri. Jadi emang khusus. Jadi ya sebenarnya istilah kondimen kan untuk food and beverage kan, pelengkap gitu kan. Jadi nggak cuma di kopi, tapi kebanyakan emang di kopi ya pasti nyebut bikin kondimen dulu. Jadi ya kolerasinya adalah.
kondimen untuk kopi. Oke. Ya, Gini, kalau aku sok tahu aja sih ya, Ya. kondimen tuh kan menyimpan kopi gitu ibaratnya. Nah, apakah fungsi dari kondimennya Dani sama Rex itu juga menyimpan kisah-kisah atau info-info tentang kopi gitu? Bisa nggak dimasukkan kayak gitu? Nyambung nggak sih? Atau nggak nyambung? Nyambung, iya. Bisa nggak? Iya, kisah lebih kisah baik mulai gitu. dari awal sama kalau ngelihat kondi di bawah-bawah itu, kita kan punya konten dari kedai-kedai yang mengulas kedai itu kan. Oh. Itu juga sekaligus histori kedai mana yang udah tutup. Iya, ya. Oh sampai gitu ya? Iya, sampai enggak, 4 tahun. maksudnya kedai yang diangkat di situ itu udah nggak ada sekarang, udah Oke, tutup. tapi ceritanya kan abadi. Benar. Gitu. Jadi sebuah wadah media platform yang menyimpan kisah-kisah gitu tentang kopi gitu ya. Sok kerennya gitu kali ya aku menyimpulkan. Malah lebih mendingan sih daripada orang yang mengira kondimen adalah tekondimen. Iya. Apa itu? Ya Kenapa? Tekondimen, gitu. So ya. asik gitu loh. So asik sekali gitu. Aduh, ya apa ya? Gimana ya kalau kayak gitu tuh? Selalu ada yang kayak gitu kan. Iya. Kondimen itu pasti tekondimen kan. Oke, iya gitu. Haha. Biar cepet aja. Haha, oke gitu. Nah, kalau 2018 berarti 4 tahun yang lalu kan berarti fungsinya tuh buat orang luar Malang itu ngerti kedai-kedai kopi di kota Malang, Ya. kayak gitu toh. Lah 4 tahun berikutnya, tahun ini 2021 November, apakah masih sama tuh fungsi, peran dan kegunaan dari kondimen atau berkembang justru? Ini pola jawabnya gimana? Jadi aku dulu, Ya. terus kamu. Oke. Ya, ya. Biar nggak diem-dieman dari tadi. Ya, nggak diem-dieman. benar. Sudah Kamu kelihatan. dulu terus yang kurang tak tambahin. Iya, boleh. Ya, tadi memang kondimen awalnya jadi bahan pelengkap tadi tuh ya. Sebagaimana juga media itu juga kayak gitu fungsinya. Jadi mewakili industrinya gitu. Dan ketika awal dulu memang fokusnya untuk memperkenalkan keluar dan juga memperkuat yang di dalam gitu. Di tahun-tahun berikutnya jadi lebih fleksibel dan dinamis gitu. Kami lihat apa yang sedang dibicarakan atau apa yang seharusnya dibicarakan oleh teman-teman perkopian itu coba untuk diangkat. Bahkan kami juga beberapa kali kayaknya sering gitu sebelum pandemi itu bikin acara-acara gitu yang justru kaitannya sama kopi mungkin tidak langsung ya kayak aku sama Rexi pernah bikin acara membuat playlist. Oke. Habis itu bahas tentang agensi dan perkopian, pernah bahas grafik desain dan kopi gitu. Jadi memang kondimen semakin kesini semakin memperluas memperluas coverage bahasannya. Yang penting masih ada kopinya gitu. Karena ketika misal kita bahas menu terus kopi terus tempat, lama-lama juga bakal habis gitu atau pasti berkurang. Akhirnya apa ini yang bisa diangkat dan lebih luas itu. Akhirnya juga lifestyle juga beberapa kali yang belakangan nih bikin space keluh kesah itu juga gara-gara oh bisa ini ternyata dijadiin acara gitu, dibuat senang-senangan aja. Jadi gitu. Jadi semakin kesini yang berkembang adalah fleksibilitas kondi dalam buat konten sih. Oke. Ya, benar, karena dan nambah juga karena kan semenjak berdirinya kondi, jalannya kondi itu ternyata memicu beberapa pihak juga ingin membuat hal yang serupa. Oke. Dan hal yang serupa itu pasti polanya sama. Polanya adalah datang ke tempat, memotret tempatnya, memberitahu info menunya, udah kayak gitu. Kalau kondi enggak, kalau kondi kan formatnya kondi ketika memilih suatu kedai untuk masuk ke dalam konten kedai, dari kedai ke kedai itu kita punya standar. Oke. Kedainya harus punya karakter, harus punya ya nilai jual yang emang tidak mengecewakan pelanggan, entah itu dari tempatnya, tokohnya atau menunya kayak gitu. Dan kita ketika take itu nggak cuma moto secara diam-diam dan diupload, kita benar-benar minta izin dan kalau bisa ketemu ownernya karena pengen wawancara langsung. Jadi itu bentuk bedanya kondi dari yang lain. Dan mungkin itu yang nggak bisa dicontoh oleh ya media-media serupa kayak gitu, karena dari awal ya banyak kita teman media tapi pasti polanya sama kayak gitu, polanya yang datang ke tempat terus menu kayak gitu. Tapi
historinya di balik tempat itu nggak ada. Kita kan lebih menjual nilai cerita itu dari kondimen. Dan sampai sekarang ini 4 tahun, yaitu banyak yang bermunculan juga dengan pola yang sama. Akhirnya kedai-kedai yang baru biar di cover mereka, ya udah. Nah, kita cuma nge-cover kedai yang emang benar-benar menurut kami berkualitas dan bisa membawa nama Malang lah. Bisa istilahnya kalau orang luar nyari kopian di mana ya ini di kondimen itu yang rekomend tempat yang oke jadi kondimen kayak gitu. Terus sama juga, ya itu karena udah banyak yang ikut membantu kita. Akhirnya kan mereka juga ikut membantu industri perkopian juga. Ya kita ngambil konten lainnya kayak yang dibilang Dani tadi. Entah itu dulu juga ada konten itu ketika ada mungkin tokoh barista nasional datang ke Malang, ada acara apa, kita tanyain menunya dia, resep seduhnya dia untuk diaplikasikan oleh anak-anak. Orang-orang kan pasti, anak-anak pasti banyak kan nyari-nyari resep seduh itu yang enak kayak gimana. Nah mungkin ini rekomendasi salah satu dari tokoh barista A, tokoh barista B yang emang udah menasional. Jadi konten-konten yang seperti itu yang kita perhatikan, bukan konten yang masif. Jadi konten yang emang benar-benar detail, harus apa ya, kayak playlist itu tadi, terus memotret itu kayak gimana gitu. Jadi nggak yang cuma di permukaan, karena Kondi pengennya emang ketika buat konten sesuatu harus membahas sampai dalam, menjaga kualitas lah itu. Bukan ya meskipun apa kuantitas perlu, tapi kita mengutamakan kualitas dulu. Jadi emang walaupun dialogi belum masuk kondimen bukan berarti tidak sesuai kualitas ya, memang belum aja. Belum. Kapan kira-kira mungkin aku bisa jadwalkan nanti? Mungkin setelah podcast ini. Gitu langsung cus. Bisa lah ya. Ntar mungkin habis ini langsung liputan foto-foto gitu. Apa biar di prepare sama anak-anak ini nanti. Gitu. Tapi aku penasaran sih, Dani, Reksi. Emang karakteristiknya tuh kalau dari kalian itu gimana? Karena kan setauku nih Dani job desk-nya gimana, Reksi lebih kayak gimana. Nah, mungkin nggak sih kalian berdua ini punya karakteristik masing-masing atau ya udah satu suara aja gitu? Dalam hal milih kedai. Untuk di-review, dibahas, diulas sampai tuntas gitu. Jadi yang jelas dulu tuh memang kami kayak bikin patokan kriteria gitu ya untuk kedai-kedai. Salah satunya yang paling penting menurutku karena nanti bentuknya Kondi adalah tulisan gitu dan juga foto, adalah cerita yang disampaikan sama pemiliknya. Jadi sesederhana ketika diwawancara gitu, terus misal kenapa kok membuka coffee shop ini gitu, ya karena suka aja sih. Nah kalau dia sudah bilang kayak gitu, terus aku mau nulis apa gitu ya. Jadi cerita itu menjadi faktor yang paling penting gara-gara itu tadi, karena apa yang akan menjadi output dari kondimen adalah caption, adalah tulisan gitu. Jadi ya itu yang penting. Kemudian kami ketika memilih suatu kedai itu biasanya aku sama Reksi ini sudah beberapa kali ke sana untuk merasakan langsung gitu. Bukan yang langsung tanya terus kayak ini menu best sellernya apa. Memang mungkin ada pertanyaan itu untuk mungkin mereka sedang ada yang diangkat, tapi selebihnya gitu kita observasi dulu, kita di situ kita lihat ternyata pelanggannya kayak gini, ternyata karakter coffee shopnya itu gini, ternyata baristanya itu gini. Jadi gitu, jadi itu salah dua kriterianya dari aku. Yang paling penting adalah cerita tadi, sama memang agak sulit deskripsikan untuk rasa dari coffee shop itu gitu. Karena kan kita pasti kesana, misalnya gitu kayak ke dialogi gitu. Walaupun nanti mungkin ketika ketemu sama kamu gitu, ketika wawancara atau siapa bilang tempat ini memang didesain untuk tempat bekerja, tapi tanpa bilang itu, aku kesini kan berarti memang tempatnya buat kerja. Jadi untuk memvalidasi rasa yang ku dapat, jadi ku tanyakan, ya memang klik, ya sudah lanjut gitu. Jadi emang harus feeling gitu ya, harus merasakan langsung gitu. Iya. Karena kan pada akhirnya orang kesini juga buat merasakan semuanya, merasakan ambience-nya, merasakan musiknya, merasakan menunya. Nah, itu yang memang dari awal kita jaga, yang enggak bawa kekecewaan ke yang nanya ke kondisi. Soalnya banyak yang nanya ke Kondi mungkin rekomendasi tempat untuk bekerja, untuk untuk meeting, gitu. Itu banyak yang nanya ke Kondi kan. Nah, itu kita harus benar-benar menyampaikan, dan orang yang datang atas rekomendasi kami nggak kecewa. Maka dari itu kita mungkin agak sedikit
yang ngurasinya emang benar-benar kita kurasi benar-benar. Jadi kalau emang kedaimu nggak berkarakter, istilahnya kayak gini aja. Kalau kita ke salah satu kedai yang dicari apanya sih? Nah, itu ketika ditanya ke orang random, ke dialogi kamu ngapain? Dia bisa jawab. Jadi karakternya udah dapet. Oke. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Bukan karena ada temannya atau karena murah, enggak. Itu tidak masuk kriteria kami. Oke, betul. Oke. Nah, 4 tahun nih ya berkeliling. Kira-kira udah berapa ratus coffee shop yang udah dikunjungi nih? Kami sampai nggak ngitung lagi. Udah nggak ngitung, banyak yang nanya tapi udah kayak Sembuh. ya bener sih, datanya penting tapi kayak tar aja deh. Sekarang hampir tiap bulan itu wow, ada aja yang open. Bahkan dulu sempet kita sehari itu ada 4 undangan opening, undangan ulang tahun, undangan apa kayak wow. Oke, ini mungkin tadi kan sempat bahas ya Dani keluh kesah gitu kedai kopi, tapi mungkin di sesi selanjutnya kita break dulu, ngopi dulu, boleh. Jadi Dani, Reksi, ini kan kayaknya beberapa bulan terakhir itu lagi rame bikin konten keluh kesah kedai kopi. Aku taunya sih dari Twitter ya, itu kayak heboh banget. Nah, cuman udah jalan beberapa kali kalau nggak salah ya keluh kesah kedai kopi. Ya dari aku dengerin sepotong-sepotong sih intinya memang insan perkopian Kota Malang ini curhat begitu ya nggak sih? Tapi aku pengen tahu sebenarnya curhatannya apa gitu. Kenapa harus berkeluh kesah gitu loh? Ada apa? Sebenarnya keluh kesah itu sudah sampai pada tahap yang terlalu sering kondimen selenggarakan. Terlalu sering. Terlalu sering sudah itu. Jadi memang salah satu prinsipnya Kondi itu kalau ada konten yang relevan, kita eksploitasi terus sampai orang bosen, kita ganti. Jadi keluh kesah itu lahir dari memang nggak bisa dipungkiri ya, maksudnya ketika ada usaha atau pertemanan gitu kan pasti ada satu dan lain hal yang nggak cocok ya. Nah itu kok gitu sih, kok coffee shop gitu sih, kok di sini tuh gitu sih. Nah terus dan itu tuh kayak menjadi kayak suara lebah di mana-mana ngobrol gitu. Terus kamu merasa kalau ini kebiasaan yang sering dilakukan, terlepas baik buruknya ya, aku rasa itu kayak menarik ini kalau ini dijadikan satu acara sendiri, orang bisa cerita di situ, terus kita cuma bacain aja untuk tahu, dan akhirnya yang berkeluh kesah itu bukan cuma pelanggan tapi juga ada barista, ada owner. Kita juga menjaga identitasnya di situ, ada pilihan untuk ditunjukkan atau nggak ditunjukkan, itu pilihan mereka. Mereka ngisi nama random pun nggak apa-apa. Kayak gitu. Jadi emang ini pure bener-bener dengerin keluh kesah dari anak-anak, keluh kesah dari entah itu dari pelanggan atau dari owner kayak gitu. Ya curhatnya unik-unik kan. Curhat asbak hilang. Meja goyang kayak gitu. Terus aku nggak boleh rokokan, ya bener memang tempatnya no smoking tapi dia maksa untuk rokokan, ya nggak boleh dong kayak gitu. Itu sih keluh kesah yang cukup unik sih. Cukup unik ya. Ternyata banyak yang berkeluh kesah seperti itu yang perlu didengarkan. Kayak manajer yang pilih kasih. Jadi sisi itu yang selama ini pasti memang dibicarakan sama para pelaku kopi ya. Ownerku kok gini sih, baristaku kok gini sih, atau terus daripada ini kemana-mana, mending tulis aja di sini gitu. Kita jadikan konten. Jadi enak kan, kami nggak begitu mikir kontennya apa. Sama kayak prinsip mahasiswa, penyambung lidah masyarakat. Iya. Kondimen memang agent of change. Ngomong apa gitu ya. Nah tapi bener loh, maksudnya kan hal-hal sepele tuh kadang gerundel ya, kayak bikin emosi gitu loh. Lah tapi dari keluh kesah tuh biasanya menemukan solusi apa ya udah cuman curhat aja apa? Ada itu tadi agent of change, berarti ada sesuatu yang berubah. Kalau ada solusinya kita kasih. Kita kasih. Kita pasti kayak ngasih opini atau ngasih baiknya gini. Tapi kalau misal kayak Mas ini Min, ada orang yang selalu ngerokok terus untungnya dibuang di tanah, kami sudah nggak bisa kasih solusi. Karena hal seperti itu sudah bodoh orang. Udah nggak bisa, udah memang udah meskipun ada tulisannya tetap nggak bisa. Tetap nggak bisa. Pasti akan ada orang kayak gitu dan kami
tidak ngurus. Iya. Tidak peduli. Tapi yang lain kalau ngobrol-ngobrol biasa kayak kalau aku sama Rexi bisa ngasih sesuatu itu, bisa ngasih insight mungkin ya bakal ngomong aja. Ya. Ada nggak masalah yang kayak pelik banget gitu padahal sebenarnya yang lain receh-receh gitu ya, cuman ada beberapa aktor oknum gitu yang curhatnya heboh gitu atau yang sampai problem solvingnya tuh mikir banget, itu pernah nggak? Ya mungkin sih masalah bayaran paling, masalah gaji. Masalah gaji ya, gaji Persib kayak gitu. Nggak bosen gajinya. Segitu aja. Kita nggak bisa ngasih jawaban atau solusi dong. Biasanya kita tertawakan saja. Kasihan sekali orang itu. Oke. Tapi memang akhirnya sepanjang perjalanan ini kami semakin menemukan karakternya Kondi. Kalau aku sama Rex ini bisa dibilang cukup jeli gitu untuk melihat sesuatu dari hal yang remeh. Contohnya dulu kayak ada workshop yang tentang playlist itu sesederhana gara-gara aku sama Rexi datang ke coffee shop terus lagunya nyetel dangdut. Oke. Ya, terus dari situ kayak ada yang nggak beres. Terlepas kalau memang orang yang suka dangdut ya nggak apa-apa, tapi kan usaha gitu. Terus gimana kalau kita bikin playlist. Terus tadi juga kedai keluh kesah itu juga gara-gara ada banyak orang yang sambat, akhirnya kita jadikan konten juga. Ya. Jadi gitu. Jadi kejelian itu yang kita angkat, yang jadi karakter kondisi. Ya. Semakin kesini kayak ada ternyata hal ini mungkin dilihat orang-orang biasa aja gitu. Terus tak angkat gitu. Atau kemarin pas rame-rame ada bahas coffee shop yang salah menyebutkan espresso itu bisa jadi tulisan. Jadi yang gitu-gitu kami coba untuk membawa kopi ini ke ranah yang lebih fun aja gitu. Karena kan kopi kan memang cuman minuman gitu sebenarnya kan, tapi yang melekat di dalamnya itu kan ada banyak. Ada komunitas, ada ide, ada apa, itu yang mau diperhatikan. Oke. Ya sama kayak yang konten dadakan, banyak kita konten dadakan ya, kayak konten yang ngopi 20 menit itu benar-benar kita benar-benar ngerekam 20 menit itu kita bisa ngobrol apa aja. Oke. Benar-benar 20 menit. Nah, itu kan rata-rata kan orang yang pakai pasti dicepetin kan, kayak pesen terus di timer gitu kan, udah selesai gitu. Kebanyakan kayak gitu. Nah, kita enggak, kita benar-benar 20 menit. Nah, biar kamu bisa merasakan. Atau mungkin kamu bisa membawa itu sambil nonton di kedai kopi 20 menit udah ya kan. Iya benar. Ya kan gitu. Ya sama yang paling kemarin ya paling menurut kami yang masih paling spektakuler itu yang ngundang 3 kedai kopi yang baru tutup, kita undang talk show. Oke. Biasanya kan kedai yang baru buka, kedai yang sukses ya kan. Kalau ini enggak, ini kedai yang tutup dalam interval yang hampir dekat, ya enggak sampai 1 bulan itu tutup, ya udah kita undang. Kita undang untuk ngomong kenapa kedaimu tutup, biar jadi pembelajaran buat orang-orang yang pengen masih buka kedai itu. Dan acaranya jam 11 malam. Dan acaranya jam 11 malam. TikTok banget ya. Iya, selesainya jam 2 soalnya anak-anak pasti closing kan. Kalau udah datang ke situ semua. Ramai sekali. Jam 11 tiba-tiba ramai sekali orang-orang jam 11 datang ke sini. Baik gitu. Oke. Tapi itu sebenarnya hal-hal unexpected tapi ternyata justru mengundang banyak orang karena ya spontan tapi nggak apa ya? Gak kayak kelewatan karena jeli tadi itu gitu loh. Kalau nggak bisa membaca itu ya nggak mungkin terjadilah konten-konten yang anti mainstream kayak itu tadi kan. Sama kayak konten ini kan, konten by the way diicipi boleh kok. Oh iya. Ngomong-ngomong kayaknya udah memanggil-manggil ini. Sama kayak konten place to work ya. Place to work itu gara-gara orang tuh tanya, "Min, tempat laptopan di mana gitu, tempat buat nugas di mana gitu." Itu memang ada demand-nya, cuman ternyata salah satu fungsi coffee shop di Malang ini karena banyak mahasiswanya adalah tempat buat kerja gitu. Oh ya udah, kami fasilitasi juga. Oh ini ada konten place to work. Jadi kadang ide itu memang ide yang dalam tanda kutip lucu-lucuan itu biasanya datang dari kami karena nanti tulus aja kan bikin, apalagi yang formatnya internet gitu kayak space itu langsung udah bikin aja. Tapi kalau ada demand-nya kayak ini tanya ada beberapa pertanyaan yang sama kayak tanya coffee shop yang buka pagi atau coffee shop buka malam dulu pernah sebelum PPKM itu konten yang akhirnya tidak jalan lagi. Iya, karena PPKM dulu kan itu konten paling susah itu ya gara-gara jam 12 harus mana jam 12 harus ngopi.
Oke. Jadi gitu. Jadi kami selalu mencoba untuk menghadirkan konten-konten yang fresh lah gitu. Karena ya bener kata Reksi di awal tadi, kalau kok karena itu akun yang membahas kopi itu banyak gitu. Tapi biasanya kontennya terbatas, kayak rekomendasi atau tempatnya atau toko gitu. Iya, kami juga dulu melakukan itu. Terus gimana caranya kopi ini bisa nyambung sama lifestyle, bisa nyambung sama opini yang lain, sama ide-ide yang lain. Jadi itulah fungsinya media itu, untuk kurasa untuk saling mendekatkan industrinya gitu. Ya. Misal Dialogi ternyata bergerak di bidang kreatif gitu. Di tempat kerja, terus dia juga mengusung kreativitas misalnya. Terus aku kayak, oh ini aku ada teman-teman yang juga bergerak di studio atau di mana gitu. Gimana kalau kita bikin? Jadi kayak kami yang di tengah itu kayak saling connecting gitu, kayak siapa ketemu siapa, terus kami punya teman apa gitu, kita bikin lagi, jadi gitu. Oke, siap. Menarik untuk membahas sebagai konektor ini tadi ya. Ya. Kayaknya butuh waktu lebih banyak. Jadi monggo nikmati dulu pizza ya. Kita lanjut ngobrol habis ini. Oke, lanjut nih ngobrol masalah konektor atau penghubung insan perkopian di Kota Malang gitu ya. Itu kan sebuah niat yang mulia sekali gitu, karena dari yang terpecah belah, nggak terpecah belah, pokoknya dari yang nggak ada arah tuh jadi gitu terkoneksi begitu kan. Nah itu memang pure sebagai niat yang mulia untuk untuk bikin konten, atau ada nggak sih sisi komersil di balik itu gitu dari Kondimen sendiri? Kan udah jalan 4 tahun nih. Tentu saja ada. Oke. Karena ngopi itu masih ngeluarin uang gitu ya. Betul. Nah, jadi memang harus ada. Tapi ini sih yang menarik dari industri media ini, gara-gara apa yang kita lakukan, waktu, uang, tenaga kita keluarkan itu nggak langsung baliknya berupa uang lagi. Tapi baliknya adalah trust gitu. Baliknya ada kepercayaan dari audiens, kepercayaan dari industrinya gitu. Dan 1-3 tahun tuh kami melakukan itu, kayak oke, saya semuanya kalau mau ada acara-acara diundang datang, diapain ikut. Terus semakin kesini, gara-gara media ini juga harus tumbuh, akhirnya mulai dibentuk sistem untuk gimana nih kerjasama, apakah lewat mana, media partner kah atau apakah. Jadi gitu. Memang awalnya yang aku sama Reksi Weekend Project kayak seneng-senengan, yaudah kalau ada waktu konten. Nah tapi semakin kesini tiba-tiba industrinya ikut serius, terus dia ikut berkembang, kami juga ternyata ada demand-nya, kami juga harus menyesuaikan sama pasarnya. Ternyata sering nih kayak ada undangan terus gitu, kayak ada 10, misalnya ada 10, ada 4 undangan gitu. Terus gimana caranya untuk dalam tanda kutip prioritas ya? Ya kalau memang bentuk misal mengundang secara personal, maka juga bebannya juga ya udah nanti aja. Tapi kalau misal ada salah satu jasa kami untuk mendatangi undangan, terus kalau udah ikut yang situ ya otomatis kamu akan mendatangi gitu. Jadi dulu awal-awal sebisa mungkin kalau 5 undangan ya kami datang 5-5-nya. Ya semakin kesini kita semakin dieksploitasi. Oke, nggak boleh cerita. Ya maksudnya kan semakin kayak wah itu kondimen gitu kan, akhirnya iya kita niat membantu, tapi mereka itu nggak maksudnya ke kitanya juga kayak gini loh, kayak katakanlah ada 4 kedai, aku cuma bisa datang di 2 kedai. Nah di 2 kedai ini malah dulu udah sempet kita datengin kan. Nah itu kan ya karena itu momen pentingnya 2 kedai aku nggak datang, tapi kan dulu aku udah datang. Nah itu kayak ntar bahasa kasarnya kayak feedbacknya jelek, kayak wah kondimen udah nggak adil atau gimana gitu. Nah, daripada menimbulkan omongan kayak gitu, ya udah kalau kamu emang mau prioritas ketika acara pentingmu pengen diliput kondimen, ya udah ada jasanya. Karena betul. Kami merasa sudah bisa mengcover semuanya, maksudnya dengan jumlah followers yang organik, followers yang benar-benar kita nggak beli, dan itu semuanya pasti kena ke kalian. Dan itu ya kita berani membuat price list ya gitu. Dan toh yang
kita buat press listnya itu untuk kepentingan marketing mereka juga. Betul. Kayak A Place to Work kayak gitu. Itu A Place to Work sebenarnya emang konten yang kami ciptakan, terus ternyata banyak yang mau. Nah ya udah akhirnya ya udah, kalau kan daripada kami yang kurasi, kalau emang tempatmu emang merasa cocok untuk buat laptopan, ya udah datang ke kami liput ke sana, tak jadiin konten. Jadi emang kegiatan komersilnya kedai yang kita support. Jadi ketika kamu pengen mengkomersilkan kedaimu, ya Kondi juga punya jasa komersil untuk mengkomersilkan kedaimu. Kalau emang acaranya charity sosial, ya nggak apa-apa, kita nggak akan mematok biaya gitu, karena kan emang acara sosial, acara bareng-bareng kayak gitu. Itu sih yang mungkin perlu diketahui ya industri kopi Malang ini. Karena emang ya menurut kami ya benar, industri kopi di Malang itu dicontoh beberapa kota gitu, karena emang kekeluargaannya yang erat, yang kayak kedai kopi berjajar itu bisa akur, bisa rukun, bisa saling kenal kayak gitu. Itu bener-bener ya istilahnya dari kota-kota lain iri kenapa bisa kayak gitu. Nah di samping itu ternyata kekeluargaan ini juga ada efek negatifnya. Itu tadi jagakno, istilah bahasa Jawa. Iya. Jagakno bahasa Indonesia. Menjagakan. Bukan menjagakan, bukan guarding, bukan. Ketergantungan. Iya, tergantungan. Jadi kayak gampangin. Gampangin. Jadi kayak ya udah, kalau dia nggak usah diundang datang. Wong dia temanku kayak gitu. Oh ya nggak gitu dong. Kayak gitu. Nah itu yang berusaha kita edukasi juga. Jadi ya kita sering juga dapat istilahnya dapat omongan, ya Kondi sekarang jadi berbayar dan di mana ya. Ketika kamu mengikuti proses Kondi wajar dong. Kayak kamu bikin usaha, awal-awal kamu usahamu istilahnya promo, terus sekarang usahamu dikenal orang, wajar dong kamu jualan mahal. Nah betul. Nah logikanya kayak gitu sih. Kalau emang masih ada yang nganggep Kondi kayak gitu, jadi orang-orang yang seperti itu tidak tahu, tidak pernah mengalami, ya tidak tahu proses entah itu proses bisnis atau proses apapun dalam hidupnya. Jadi mungkin dia stuck di situ aja. Kayak gitu. Kemarin yang si Rexi sempat bilang, ya logika sederhana sih, kalau aktivitasmu itu mendatangkan uang, ya seharusnya orang yang jasa yang kamu pakai itu juga dapat. Ya, maksudnya kalau kita datang kedaimu rame, maksudnya misal gitu, karena biasanya kan kalau datang itu kalau memang bisa lebih awal kan. Kalau misal gara-gara itu terus kedaimu rame, ya harusnya ada siklus, ada ekosistemnya di situ kan. Aku pakai jasa Kondi, orang-orang rame, jadi gitu. Kalau bukan cuma diperlakukan sebagai teman karena sudah lama, tapi itu sih yang selalu kami angkat akhirnya kayak ya Kondi walaupun media ini juga bisnis. Sebagaimana coffee shopmu. Ada satu juga yang banyak yang bilang, oh Kondi enak ya ngopi-ngopi gratis. Wah ya enggak. Malah kami itu kalau datang ke kedai yang nggak tahu gitu ya, kita nggak ngomong kalau kita datang aja pesen ya udah. Bahkan untuk mengupdate ada konten story itu Kondi itu pun kita update setelah mungkin kami udah nggak di situ. Karena kami tidak ingin dilakukan spesial kayak ketika datang gitu terus kita update pasti ada dari kondimen yang gini, jajak ngobrol gini, dikasih ini dikasih itu kayak gitu, itu malah nggak enak. Iya malah nggak enak, mending itu jual aja buat kami kayak gitu. Maksudnya buat apa maksudnya kita dikasih gitu gini kan, maksudnya kita datang ke situ kan buat ngopi, bukan buat minta gratisan. Kayak gitu, jadi enggak, kalau gratisan enggak. Bahkan kalau mungkin ada yang masang konten A Place to Work gitu ya, yang ternyata yang dikasih menunya cuma menu minuman atau snack kayak gitu, terus ternyata kami butuh, istilahnya ternyata kayaknya butuh makanan berat ya kami pesan makan berat, ya kita bayar makan beratnya untuk makan itu. Jadi ya enggak semata-mata bikin kondimen biar ngopi gratis, enggak kayak gitu. Kalau pikirannya kayak gitu ya coba aja yang bilang kayak gitu, bikin aja media biar kamu sendiri bisa ngopi gratis. Cobaan dewe gitu ya, kan gorong tahu ngerasa. Ntar bisa ditambah subtitle ya kak ya kalau
Bahasa Jawa barusan kasih subtitle. Oke, benar-benar. Nah ini kan akhirnya menjawab mungkin pertanyaan orang, ih kondimen kok enak cuman ngopi-ngopi. Kalau ke kondimen nih aku harus kayak gimana sih? Itu kan dengan podcast ini mungkin bisa menjawab ke halayak ramai, halayak umum gitu. Siap. Terus tadi menarik nih, tadi Dani kan sempat bahas ya kita berkembang seiring dengan berkembangnya industri kopi ini gitu. Lah kalau dari sudut pandang kondimen atau dari personal dan direksi, memang berkembangnya ini bakal seperti apa sih? Atau cita-citanya dari kalian berdua itu berkembang bisa yang sampai kayak gimana gitu untuk industri kopi? Industri kopi atau kondimen? Industri kopi ya? Dua-duanya boleh, kan berjalan beriringan tadi. Jadi kamu mulai ngopi kapan? Maksudnya kamu mulai aktif untuk nongkrong tuh kapan? Aktif ngopi tuh 2017-an akhir lah. Itu belum banyak coffee shop kan ya? Nah, Aku sama Rexi sempat ngobrol-ngobrol biasa gitu di tahun ini kayaknya. Akhirnya menyimpulkan kira-kira tempat apa di Malang yang nggak ada coffee shopnya. Jadi kayak misal ada hashtag ngopi di, setelahnya itu pasti ada kayak ngopi di atas konter HP, itu dialogi maksudnya. Ya maksudnya hampir semua ada ngopi kayak di bengkel, ngopi di bengkel ada, ngopi di pasar ada, ngopi di sungai ada. Jadi hampir, dan sebenarnya di tahun 2018 kami awal itu juga bentuknya coffee shop kan masih kayak di tempat kecil karena mungkin terpengaruh kayak Jepang kan memang kecil-kecil pinggir jalan gitu. Terus semakin kesini tuh hampir semua pilihan di Malang untuk ngopi itu ada gitu, kayak ngopi buat kerja ada, ngopi buat sekedar nongkrong ada, ngopi buat sebentar ada, take away ada. Jadi ya memang seluas itu dan secepat itu perkembangan industrinya gitu. Dan sekarang kayak misal kena COVID, beberapa industri berubah model bisnisnya, mulai menyesuaikan lagi. Jadi akan seperti apa industri kopi di masa depan, mungkin akan sulit digambarkan secara jelas. Jadi karena pelakunya juga pasti dapat insight lagi. Jadi ada sesuatu yang baru lagi, entah itu konsep, entah itu menu. Yang jelas makin hari gitu semuanya lebih well executed gitu. Kalau dulu misal bangunan nggak pakai arsitek, mulai pakai arsitek, atau dulu semua untuk branding mereka bikin sendiri, logo sendiri. Sekarang mulai ada pakai agensi, jadi mulai ada konektivitas gitu, kayak coffee shop ini dibangun arsitek ini, yang branding ini. Kalau dulu kan kayak bisa aku kerjakan sendiri nih semuanya gitu. Sekarang itu mulai karena mereka peduli dengan kualitasnya, mereka peduli dengan apa yang mereka bangun, akhirnya mereka crafted usahanya juga mindful sih, kayak aku mau pakai ini, aku mau gini. Jadi jelas fungsinya, kayak misal Dialogi berdiri sudah, aku mau jadi tempat untuk kerja, sudah semua di build untuk membuat orang-orang nyaman kerja. Siap. Ya sih, kalau dari aku sih emang benar, sebagian besar harapan dari itu benar, tapi yang paling penting adalah kalau kalian orang-orang yang ingin membuka usaha kopi itu benar-benar kalian jaga, kalian R&D, kalian benar-benar kalian jaga kualitasnya, nggak cuma buka asal buka. Jadi benar-benar semakin ke depan nanti biar kedai yang buka semakin berkarakter, itu pun juga semakin berkarakter itu, dan menunya nggak fotokopi dari yang udah ada, kedai-kedai yang udah ada terus cuma ditambah apa gitu. Benar-benar kalian berinovasi biar emang benar-benar yang datang ke Malang itu benar-benar ketika nyari kedai kopi itu banyak pilihan. Bisa ke ini karena karakternya beda-beda. Kayak gitu. Toh juga banyak juga yang toko kopi, istilahnya barista di Malang atau toko kopi di Malang yang terkenal di kancah nasional juga banyak. Yang dapat penghargaan di kancah nasional juga banyak. Nah, itu kan bisa istilahnya secara tidak langsung membuat nama Malang semakin dilirik kan. Malang, baristanya banyak yang ikut lomba, banyak yang menang lomba gitu kan. Nah, kita juga harus harus punya tanggung jawab untuk menjaga kualitas di Malang dong. Itu jadi jangan melihat ini. Kalau kalian pengen maju, jangan melihat itu kedai kecil aja bisa rame, aku juga mau bikin kedai kecil-kecilan. Ya nggak kayak gitu, nggak ikut-ikutan ya, nggak kayak gitu lah. Kalau kamu emang mau bikin usaha yang
ya iming-iming usaha ya kecil-kecilan tapi berkarakter, dan kecil-kecilan jangan yang di pinggir, di tengah kampung ya nggak bisa ke expose siapapun. Kamu emang siap ketika didatengin, katakanlah tempatmu terkenal terus didatengin artis siapa banyak ke kampung sekecil itu, kamu siap. Dan itu benar-benar dipertimbangkan, jangan asal buka di sini nyaman, ini enak di kampung. Jangan kayak gitu, lebih dipikirkan lagi aja. Okay. Lebih berpikir cuan lah. Jangan cuma idealis buka kalau idealis gak apa-apa sih. Okay. Jangan buka karena gengsi. Karena teman-temanku bikin kedai, aku juga bikin kedai. Dia bisa bikin kedai di rumah kecil, aku juga mau bikin kedai kayak gitu. Jangan. Kalau emang sama-sama pengen membangun industri kopi di Malang, ya kamu benar-benar harus menjaga kualitasmu, benar-benar kamu harus menyajikan. Kamu harus jadi pilihan utama ketika orang luar Malang datang. Itu sih motivasinya. Ya, biar orang luar datang ke tempatku kayak gitu. Kenapa kok orang luar? Ya karena orang Malang pasti udah tahu, ketika orang luar itu tahu, orang Malang pasti udah tahu. Oke. Ini ya, jadi visinya tuh jauh ke depan gitu, nggak cuman keluarga teman-teman aja yang datang, enggak, jangan kayak gitu. Iya, karena ingat sih aku kata temennya Dani juga pas waktu ngobrol itu. Sekarang kan memarketingkan itu nomor satu pasti di Instagram kan, maksudnya bikin akun Instagram itu kan bisa dibuka di seluruh dunia. Betul. Kita sendiri yang menggeneralisir ya, mengkerdilkan ini cuma untuk di Malang, cuma untuk di Indonesia, cuma untuk di wilayah Lawakwaru kayak gitu, kita sendiri. Jadi harusnya mengeksplor benar-benar lebih luas, benar-benar lebih dikenal, kayak mungkin sesimpel ketika kamu scroll explore Instagram, feed kedaimu itu muncul di Thailand kayak gitu. Kan kebanyakan nih soalnya kayak kalau aku lihat explore Instagram tiba-tiba ada coffee shop Thailand itu kan bagus-bagus. Nah, paling nggak kayak gitu. Paling nggak kayak gitu. Betul. Iya. Wah, menarik dilihat kan pasti. Wah, ternyata gini. Ya, sometimes ketika aku ke Indonesia pengen kesini ya. Menarik. Oke. Iya, ini nggak kebayang ya. Ya harus visioner memang. Harus saling kerjasama semuanya. Maksudnya jangan gengsi satu sama lain, benar-benar harus saling mendukung. Mendukungnya tapi bukan dengan kekeluargaan yang rata, tapi benar-benar mensupport, benar-benar ketika dia butuh apa ya kamu bantu. Dia butuh apa, nggak jaga yang kayak halah paling ntar aku tak datang sini dia ntar gitu. Nggak jaga benar-benar jadi support system yang emang kalau emang ada yang ikut lomba atau pengen ngangkat menu Malang yang Malang banget, ada kedai yang benar-benar pengen ngangkat Malang banget jadi support, nggak gengsian, nggak apa ya, satu sama lainnya nggak saling aku bisa jadinya ya nggak nyambung malah. Support ya, saling support sama lain. Benar. Jangan gengsi, terus harus support. Ya. Sama lagi tadi Mas, berpikirnya jangan lokal aja. Ya. Ya kayak sih, sesimpel di Malang itu banyak roastery enak, tapi kenapa orang Malang lebih suka membeli roastery luar? Ya. Oke. Kayak ketika ini roastery dari Jogja, ini roastery dari Surabaya ada di kedai kami, itu lebih bangga daripada ini roastery enak Malang, ini roastery enak Malang. Iya. Nah, sesimpel itu sih. Sesimpel itu. Ya. Oke, udah. Nih, jadi banyak banget nih ilmu yang ku dapatkan nih tentang perkopian di Kota Malang ya. Bahwa nggak sesimpel itu, nggak sesimpel kamu bikin kopi gitu ya. Ada konektivitas, jadi support, terus berpikirannya itu nggak boleh lokal aja, harus seluas mungkin ya. Kalau bisa coffee shop itu harus punya karakteristik gitu. Jangan gengsi, bener ya. Ini nanti ya Insan Perkopian Kota Malang wajib sih ditonton ini podcastnya, nggak boleh di skip gitu karena banyak banget ilmu-ilmu dari yang sudah 4 tahun ya melanglang buana gitu di Perkopian Kota Malang. Jadi keluh kesah bagus jeleknya kopi-kopian itu hatam ya atau belum nih? Masih akan terus. Masih akan terus diupdate sih. Iya. Tapi setidaknya umur 4 tahun kondimen ini sudah banyak cerita lah ya yang terkumpul dalam satu wadah media ini gitu. Oke, kalau dari aku kayak cukup sih ngobrol singkat siang ini gitu karena singkat, padat, jelas, banyak banget ilmunya gitu. Semoga bermanfaat.
sangat bermanfaat sih. Jadi makanya ini tadi aku udah warning ke teman-teman kayak wajib ditonton sih podcastnya gitu, karena pasti ada satu hal baru yang bisa didapat kayak gitu. Jadi aku sih berharap juga di next time gitu ya, di waktu yang lain kita bisa ngobrol lebih lanjut ya, Dani, Reksi gitu. Mungkin setahun lagi Malang kopi-kopinya lebih naik lagi kan, kita nggak tahu gitu. Berjalan selaras kayak gitu ya. Gitu. Oke, sekian untuk podcast episode 2 kali ini. Terima kasih untuk Reksi, Dani, dan Kondimen sudah mau ngobrol dan berbagi tips, berbagi apalagi pengalaman ya. Yang penting kan pengalaman tuh, yang kita bisa berguru pada pengalaman. Itu see you on next podcast. Dadah.